Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faras Dwi Afilia, NBI 12121000134. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review pada materi bab 1 atau pertemuan 1 pada mata kuliah Business Relationship. Jadi pada bab 1 ini akan membahas fenomena dan tantangan manajemen. Fenomena manajemen mencakup berbagai kejadian atau gejala yang terjadi dalam konteks pengelolaan organisasi. Fenomena ini dapat melibatkan perubahan dalam lingkungan bisnis, perkembangan teknologi, dinamika pasar, atau hal lain yang mempengaruhi cara organisasi dijalankan. Misalnya, fenomena manajemen dapat mencakup pengenalan tren baru, perubahan kebijakan, atau pergeseran dalam preferensi konsumen. Kemudian tantangan manajemen yaitu hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh para pemimpin dan pengelola organisasi dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Tantangan ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti perubahan lingkungan eksternal, dinamika internal organisasi, atau aspek-aspek tertentu dalam tata kelola perusahaan. Contohnya termasuk ketidakpastian ekonomi, persaingan yang sengit, atau masalah internal seperti konflik tim atau kekurangan sumber daya. Lalu, business relationship sebagai pemasaran kompetitif. Yang pertama ada perubahan di bidang teknologi. Jadi perubahan pada bidang teknologi ada pada B2B. Yang pertama mengalami perubahan besar dalam aktivitas penjualan dan aktivitas pengadaan yang terkait dengan sistem dan teknologi. Yang kedua, pembeli memiliki kebebasan memilih sebelum melakukan investasi atau berkomitmen untuk membeli. Dan yang terakhir, setelah membuat keputusan, akan memiliki ikatan terhadap teknologi dan atau supplier. Keputusan tentang investasi teknologi menyebabkan pelanggan membuat komitmen jangka panjang yang menentukan keputusan di masa depan. Lalu yang kedua ada perubahan di bidang pemasaran. Yang pertama, perubahan pola perilaku strategis dalam perebutan posisi yang kompetitif. Dan yang kedua, bukan merupakan hasil dari perubahan teknologi, tetapi juga berdampak pada proses pasar. Contohnya, yang pertama ada perampingan manajemen, yang kedua re-engineering business process outsourcing. Fokus antara supplier dan pelanggan saat ini adalah pengadaan yang substansial. Dan efek dari perubahan di bidang pemasaran adalah penyempitan fokus pasar secara bertahap. Nah, di sini ada gambar fokus tradisional itu kebutuhan yang terpenuhinya itu yang lebih banyak daripada jumlah pelanggan yang dijangkaunya. Kemudian untuk fokus pada business relationship-nya itu jumlah pelanggan yang dijangkaunya lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan yang terpenuhinya. Lalu definisi hubungan bisnis. Business relationship merupakan konsekuensi dari transaksi pasar antara pemasok dan pelanggan yang tidak acak. Tidak acak dikarenakan adanya keterkaitan sistematis antara pelanggan dan pemasok. Setiap hubungan bisnis dimulai pada saat transaksi pertama, baik dari pembelian oleh pelanggan maupun penjualan oleh pemasok. Selanjutnya akan mengarah kepada keputusan untuk melakukan pembelian ulang dan penjualan ulang atau pemasok. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi. Jadi yang pertama ada transaksi masa lalu dan yang kedua ada dampak yang berpotensi dapat diantisipasi. Maka tidak setiap pertemuan antara pelaku bisnis atau pemasok dan pembeli disebut sebagai business relationship, melainkan transaksi yang dilakukan oleh mitra, pemasok dan pembeli yang sama secara berulang. Selanjutnya, konstelasi hubungan bisnis. Terdapat dua jenis transaksi, yaitu transaksi diskrit atau sederhana, dan yang kedua ada transaksi relasional atau kompleks. Untuk ciri-ciri transaksi diskrit atau sederhana, yaitu ada berdasarkan waktu tertentu, jangka pendek, pengalihan kepemilikan satu kali, tanpa kontak sosial, berbagi informasi secara ad hoc, dan yang terakhir ada resolusi konflik yang reaktif proses. Kemudian untuk transaksi relasional atau kompleksnya,
Ada terkait kerangka waktu, jangka panjang, pengalihan kepemilikan yang berulang-ulang dengan kontak sosial, berbagi informasi secara teratur dan informal, dan yang terakhir proses penyelesaian konflik yang proaktif dan kooperatif. Kemudian ada beberapa konstelasi hubungan bisnis yang berbeda. Yang pertama, terdapat rangkaian transaksi yang relatif sederhana atau rutin. Yang kedua, terdapat rangkaian transaksi yang relatif kompleks dan berjangka panjang atau relasional. Dan yang ketiga, atau kombinasi antara transaksi rutin dan transaksi relasional secara bergantian. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.